Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Para pendengar sekalian, berjumpa kembali dengan saya melalui rubrik Wahad Oase tentang kita sangat membutuhkan Ramadan. Kita sangat memerlukan Ramadan agar air mata penyesalan itu mempunyai waktu yang tepat untuk menetes atas segala kelalaian, kesalahan, kealpaan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap diri kita sendiri. Kita sangat membutuhkan Ramadan agar kita mendapat kucuran air dingin yang akan membasahi dan mendinginkan hati kita yang lama kering, agar air itu mencuci dan membersihkan dinding-dinding hati kita yang telah terkotori oleh kesalahan kita sendiri. Kita sangat memerlukan Ramadan untuk kita mau mengakui bersalah dan menyadari betapa berat beban kesalahan yang akan kita pikul kelak di hari akhir. Para pendengar sekalian, dahulu para nabi alaihi wassalam telah mengakui dosa mereka dan lalu mereka pun menangisinya. Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tercantum perkataannya dalam Al-Quranul Karim, "Walladhi atma'a an yaghfira li khati'ati yawmaddin," dan dia yang sangat ingin memberi ampunan kepadaku di hari kiamat. Lalu Yunus bin Matta alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan perkataannya yang begitu dalam dan luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Begitulah mereka, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi alaihi wassalam. Bagaimana dengan kita para ahli maksiat dan dosa? Kapan kita bertaubat? Kapan kita menyesalinya? Rasulullah SAW mengatakan, merugilah orang yang usianya melewati Ramadan, tapi ia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa saja di antara kita yang merasakan bertumpuk-tumpuk dosanya, adakah air mata kita menitik untuk itu semua? Adakah kita akan bertekad untuk berhenti dan tidak mengulangi lagi? Apakah menyesali semua itu? Ingat, Ramadan adalah kesempatan paling agung untuk membebaskan diri dari neraka, dari kemarahan dan kemurkaan yang maha perkasa. Para pendengar sekalian, saya mewasiatkan dengan suatu hal yang lebih mulia dan lebih tinggi. Hendaknya kita yang memohonkan ampunan untuk saudara-saudaranya umat Islam di seluruh dunia, kaum muslimin, memintakan agar Allah mengampuni kesalahan mereka semuanya, mengampuni siapapun orang yang berbuat buruk kepada mereka, yang pernah mencaci dan menghina kita dan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni orang yang memohonkan ampun untuk orang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang yang mengasihi orang lain. Orang yang sedang berpuasa adalah orang yang paling kasih terhadap sesama manusia, karena ia merasakan kelaparan, merasakan kehausan, dan hidup dalam kesulitan. Bermula dari dirinya lah akan muncul kasih sayang, sikap lembut dan halus terhadap kaum muslimin. Amalan yang paling agung untuk dilakukan seorang muslim di bulan Ramadan adalah taubat dan kembali kepada Rabb-nya, mengevaluasi jiwanya, memikirkan apa yang sudah menjadi sejarah dalam dirinya. Ramadan adalah bulan pertaubatan, bulan ampunan, bulan toleransi dan pemaafan. Ia adalah kesempatan mahal dan sangat mahal. Semoga kita bisa memanfaatkan detik demi detiknya untuk sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menengadahkan tangannya di waktu malam untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan menghamparkan tangannya di waktu siang untuk mengampuni orang yang melakukan kejahatan di waktu malam sampai matahari terbit dari barat. Para pendengar sekalian, kesalahan kita banyak, tapi pemaafan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi. Kejahatan kita sudah begitu beragam, tapi kasih sayangnya lah lebih luas lagi.
Kegalauan kita sudah sangat sulit, tapi ampunannya sangat lapang dan mulia. Maka mintalah kepada Allah agar Allah merahmati kita, memberikan kasih sayang yang luas, mengampuni dosa kita, menghapus kesalahan kita di bulan ini. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan bulan Ramadan. Para pendengar sekalian, kita sedang menderita penyakit buih. Tak satupun orang yang tidak merasa miris jiwanya jika mendengar perkataan bahwa jumlah umat Islam di dunia ini adalah 1.300.000.000 orang. Itu karena semua orang pasti mengetahui bahwa jumlah sebesar itu ternyata tidak memiliki pengaruh dalam mewarnai berbagai keputusan di dunia internasional dan juga tidak disegani. Ya, inilah jumlah kita. Tapi kita ada di bawah ratusan bendera yang beragam warna, ribuan sudut pandang yang berbeda, jutaan arah dan orientasi. Bagaimana mungkin kita ingin dunia bisa tunduk bila kita dalam kondisi seperti itu? Semua makhluk takkan ditakuti kecuali karena kekuatan. Pihak yang lemah itu sebenarnya milik mereka yang jumlahnya lebih sedikit dan karenanya selalu lebih rendah dalam pandangan siapapun. Tapi lihat saja, penduduk Nigeria lebih dari 100 juta orang. Bahkan Nigeria termasuk negara kaya minyak dan kaya hasil perkebunan. Bandingkan dengan Israel yang memiliki hanya jutaan jiwa orang saja yang selalu kita caci maki akibat kekejamannya. Tetap saja ia mampu menjual rudal dan roketnya kepada China. Lalu ia menjadi satu-satunya negara yang memiliki nuklir di Timur Tengah. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita dari penyakit Gudsayyah, buih. Jumlahnya banyak dan banyak, tapi sedikit manfaatnya dan nyaris tak ada pengaruhnya. Kita kini telah menjadi umat yang bangga dengan jumlah banyak dan senang dengan penampilan lahir, tapi miskin makna dan hakikat. Kita terlalu sibuk dengan berapa besar jumlah yang sudah kita produksi, tapi tidak sibuk berpikir berapa banyak kita sudah melakukan inovasi. Kita terlalu sibuk memikirkan berapa banyak orang yang sudah menulis, tapi sedikit yang berpikir tentang berapa jumlah orang yang bagus dalam menulis. Terlalu besar perhatian kepada berapa banyak orang yang mengganggu, yang mengatur, tapi sedikit memperhatikan siapa saja yang baik dalam memanage. Penyakit Gudsayyah telah menghalangi kita dari produktivitas yang bagus dan inovasi yang seharusnya. Kita menjadi orang yang bisa bersilat lidah di antara kita saja dan dengan berbantahan antara kita yang begitu menyibukkan. Padahal dunia tidak pernah menoleh kita sedikit pun. Dunia telah naik ke langit luas dan meletakkan banyak peralatan teknologi di angkasa, sementara kita masih saling menangis hanya karena permainan bola, atau kita masih merasa perlu menghibur diri dengan kisah-kisah atau tontonan fiktif. Kita terlalu sibuk dengan kata-kata kuantitas, tapi tidak sibuk dengan kata kualitas. Kita begitu memperhatikan jumlah, tapi tidak memperhatikan bekal yang kita miliki. Sesungguhnya tak ada tempat di dunia ini bagi orang pemalas, tak ada kehormatan bagi orang yang lemah, tak ada kemuliaan bagi orang yang gagal. Kemuliaan hanya bagi orang yang sukses, keagungan hanya bagi orang yang mau berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.